Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HES C semester 3. Hari ini kita masuk ke materi pertemuan ketiga. Ya, pertemuan ketiga. Dan saya informasikan absen akan saya tampilkan di room chat room Zoom meeting ya. Dan akan saya hapus yang ada di Google Classroom. Oke, saya tampilkan dulu ya. Supaya kalian bisa mengisi absen selama perkuliahan berlangsung. Silakan diisi absensinya karena absensi akan ditutup pada saat kuliah selesai nanti. Baik, silakan diisi sambil jalan. Oke, sudah saya hapus yang di Google Classroom. Jadi yang tidak hadir di di Zoom meeting kali ini ya tidak bisa absen. Jadi yang absen hanya yang aktif di Zoom meeting. Ini untuk menghindari mereka yang tidak hadir itu absensi. Pengalaman dulu ya di semester 2 itu ada SC juga ini kayaknya. Dia absennya hadir tapi ketika saya cek di Google di Zoom meeting nggak ada. Nah, jadi kacau itu. Ya sudahlah, saya anggap itu kesalahan. Sekarang saya hanya menginisiasi kehadiran hanya di Zoom meeting. Jadi itu ya alasan saya. Baik, kita langsung masuk ke materi. Nah, maaf ya, saya agak pilek ini. Materi pertemuan ketiga atau materi ketiga, pertemuan keempat. Maaf. Maaf. Baik. Modul sudah saya bagikan, silakan kalian buka untuk materi kali ini. Oke, lihat nih, saya tampilkan di share screen. Ini ya, materi perkuliahan kita untuk kali ini, yaitu akad pernikahan. Baik, ada dua sub materi yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah tentang macam-macam sigot pernikahan. Sigot pernikahan. Dan yang kedua adalah menjelaskan perbedaan ulama tentang sigot pernikahan.
Baik, sebelum saya lanjutkan dengan macam-macam sigot pernikahan, terlebih dahulu saya akan jelaskan dulu apa pengertian dari sigot. Sigot itu sebenarnya adalah ucapan dua orang yang berakad. Kalau dalam perkawinan, maka yang berucap itu adalah dua orang, yaitu wali perempuan atau wali nikah yang mewakili perempuan, dan yang kedua adalah calon suami. Nah, dalam fikih, dalam pemahaman tentang fikih, ada dua pengertian. Ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Nah, sekarang kita jelaskan dulu apa pengertian ijab dan pengertian qabul. Ijab, kita lihat di halaman berikutnya. Ini itu adalah pernyataan pertama yang diucapkan oleh pihak perempuan, dalam hal ini adalah wali nikah, untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri. Jadi diucapkan. Suaranya tolong di silent. Baik, kebiasaan. Di silent, tolong dijaga. Jaga diri sendirilah, itu tolong ditutup, dimatikan dulu suaranya. Jadi saya ulangi, ijab adalah pernyataan pertama dari pihak perempuan untuk menunjukkan bahwa pihak perempuan itu memiliki kemauan untuk membentuk hubungan perkawinan. Itu ijab ya, dan diucapkan oleh pihak perempuan, yaitu wali nikah. Sedangkan yang kedua adalah qabul. Apa qabul? Yaitu pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak laki-laki atau calon suami untuk menyatakan keridhaan dan persetujuan dari ucapan pihak pertama, dari ucapan pihak perempuan atau wali nikah. Jadi dijawab oleh qabul, dijawab oleh calon suami untuk mengabulkan permintaan dari calon istri, calon mempelai perempuan. Nah, itulah pengertian ijab dan qabul. Nah, kemudian kita pindah ke macam-macam sigot nikah. Saya mengambil sumbernya dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman 37. Disebutkan di sini kalimat ini nih. Wa kullun minal ijabi wal qabuli qad yakunu lafdan wa qad yakunu kitabatan au isyaratan. Jadi setiap ijab qabul itu biasanya qad yakunu lafdan, kadangkala berbentuk lafaz atau ucapan, wa qad yakunu, dan kadangkala berbentuk kitabatan, tulisan, au isyaratan atau bahasa isyarat. Jadi ada kalanya ijab qabul itu diucapkan, tetapi di kesempatan yang lain juga ada kemungkinan bahwa ijab qabul itu menggunakan tulisan dan bahasa isyarat. Ya, bahasa isyarat. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, kita lihat di kesimpulannya berarti ijab qabul itu pada dasarnya adalah penggunaan kata-kata yang harus dan perlu untuk dipahami dengan mudah oleh semua pihak. Baik pihaknya itu calon suami, calon istri maupun para saksi. Wali nikah juga termasuk pihak istri. Jadi tidak boleh kalimat yang digunakan atau ucapan yang digunakan itu berbahasa yang tidak jelas. Tidak boleh. Harus dipahami. Dan tidak boleh kalimat yang digunakan itu kalimat yang cenderung samar atau tidak dimengerti maksudnya. Jadi harus paham, harus dikuasai dengan benar, dikuasai dengan baik. Jangan sampai misalnya wali nikahnya mengucapkan pakai bahasa Serang, tapi calon suaminya itu dia hanya tahu bahasa Jawa Banyuwangi, Jawa Timur bagian timur tuh, paling ujung timur Pulau Jawa. Itu bahasanya beda dengan bahasa Jawa Serang. Itu bahasa Jawanya bahasa Jawa Using itu namanya. Bahasa Using Banyuwangi. Agak mirip-mirip dengan bahasa Bali. Ya.
Nah, tidak bisa dipahami karena tidak ada kesamaan bahasa. Berarti itu tidak bisa dijadikan lafaz dalam akad nikah. Harus paham maksud dari kata-katanya. Baik, berikutnya kita lihat di baris berikutnya. Wa alfadul ijab wal qabuli, adapun lafaz ijab dan qabul itu ada 3 ya. Yang saya lingkari ini ada 3. Pertama, minha ma huwa muttafaqun ala inqadhiz zawajibi. Yang kedua, wa minha ma huwa muttafaqun ala adami inqadhiz zawajibi. Dan yang ketiga, wa minha ma huwa mukhtalafun fihi. Yang pertama, muttafaqun ala inqadhiz zawajibi, yaitu lafaz akad nikah yang ulama sepakat, seluruh ulama sepakat bahwa kalimat ini bisa dijadikan lafaz dalam akad nikah. Ini yang pertama. Yang kedua, lafaz yang ulama sepakat lafaz ini tidak bisa dijadikan lafaz dalam akad nikah. Yang ini ya, yang lingkaran kedua ini. Dan yang ketiga adalah lafaz yang ulama berselisih pendapat apakah bisa atau tidak dijadikan lafaz dalam akad nikah. Ada 3. Yang pertama kita lihat. Apa itu? Yaitu lafaz angkahtu, nih lingkaran yang ini ya. Wa zawwatu, lafaz angkahtu dan zawwatu. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Tuh. Ulama sepakat kalimat ini sah dijadikan lafaz akad nikah. Yang kedua adalah lafaz yang ulama juga sepakat lafaz ini tidak sah dijadikan lafaz akad nikah. Contohnya apa? Lafaz ibahah, nih. I'arah, ijarah, mut'ah, wasiyah, rahan, wadiah dan lain-lain. Ibahah itu apa? Membolehkan. Saya bolehkan, saya izinkan anak saya menjadi istri Anda dengan mahar sekian, itu tidak sah. Membolehkan, kalimat membolehkan. I'arah, apa ya? Pinjam. Saya pinjamkan anak saya, itu tidak sah. Ijarah, apa ijarah? Sewa, sewakan. Mut'ah, bersenang-senang atau menikmati. Wasiyah, wasiat. Rahan, apa? Gadai, gadaikan. Wadiah, apa? Titipkan. Jadi kalimat ini tidak sah dijadikan lafaz dalam akad nikah. Kenapa? Salah satu sebabnya karena kalimat ini tidak menunjukkan hak milik. Wadiah titip, milik enggak? Hak milik enggak? Tidak. Rahan, hak milik enggak? Tidak. Apalagi? I'arah, pinjam. Tidak. Ijarah, sewa. Tidak. Tidak menjadi hak milik. Hanya boleh pakai. Jadi kalau kayak tanah itu SHM ya, sertifikat hak milik itu berarti boleh dimiliki. Jadi kalau cuma HGB, hak guna bangunan, ya berarti hanya memanfaatkan, bukan hak milik. Jadi itu ya, ulama sepakat kalimat-kalimat ini tidak sah menjadi lafaz dalam akad nikah. Dan yang ketiga adalah lafaz yang ulama berbeda pendapat. Boleh dan tidak boleh. Kalimat apa? Yaitu kalimat jual beli atau bay'un, hibatun, hibah, pemberian, hadiah, sedekah, sedekah, dan atiyah, atiyah, apa? Pemberian. Nah, ini berselisih pendapat para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Bagaimana pendapatnya? Kita lihat pandangan ulama yang pertama, yaitu golongan Hanafiyah dan Malikiyah ala rajih yang diunggul. Menurut mereka, kalimat itu, kalimat tadi ya, yang jual beli, hibah, sedekah, atiyah, itu bisa menjadi lafaz dalam akad nikah, tapi bisyarti niyatin, dengan syarat ada niat. Niatnya apa? Niat menikah. Au qarinatin, atau ada indikasi tadullu ala zawaji yang menunjukkan terjadinya peristiwa perkawinan. Jadi ada acara nikah. Misalnya kabayanil mahri, dijelaskannya mahar, ada ucapan maharnya berapa sekian-sekian. Wa ihdorin nasi, dan dihadiri oleh para tamu undangan. Ada undangannya. Wa fahmi syuhudil maksuda, dan mengertinya, pahamnya para saksi akan maksudnya pernikahan.
Jadi menurut Hanafiyah dan Malikiyah ala rajih, kalimat itu yang tadi yang jual beli, hibah, sedekah, autiyah, pemberian itu sah menjadi lafaz akad nikah, tapi syaratnya diniatkan untuk menikah atau ada indikasi pernikahan, misalnya ada undangannya, ada maharnya, dan para saksi paham maksud pernikahan. Jadi bukan sekedar jual beli, tapi ada unsur pernikahan. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua melarang kalimat itu. Jual beli tidak boleh dipakai. Apa itu? Syafi'iyah Hanabilah berpendapat la yan'aqidu zawaju biha wa la yan'aqidu illa bilafdin nikah awit tazwiji. Kalau Syafi'iyah dan Hanabilah tetap berprinsip kalimat ini tidak sah. Karena apa? Yang sah itu hanya lafaz angkahtu dan zawajtu saja. Yang lain tidak sah. Sedekah, jual beli, hibah itu tidak sah. Yang sah hanya angkahtu dan zawajtu. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya? Saya persilakan untuk bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya enggak terkait materi yang tadi saya sampaikan? Silakan. Adakah? Ini kayaknya sudah pada paham semua nih. Tasya, mana Tasya? Paham tidak penjelasan saya, Tasya? Mana Tasya? Apa, Pak? Paham penjelasan saya? Paham, Pak. Ada yang ditanyakan? Ya Allah cukup, Pak. Oke, ya sudah. Terus mana tadi ini? Gilang, mana Gilang? Gilang Rizky. Hadir, Pak. Jelas penjelasan saya? Hadir, Pak, hadir. Jelas? Pak, jelas. Oke. Baik, ya sudah. Baik, berikutnya kalau sudah jelas, saya akan berikan penjelasan mengenai tugas. Ya, tugas. Untuk tugas kali ini, saya akan berikan tugas, tapi berbeda dengan tugas sebelumnya. Tugas 1, tugas 2, berbeda. Tugas 3 kali ini saya akan berikan kepada kalian dalam bentuk tugas kelompok. Ya. Coba dimatikan itu, di mute suaranya biar tidak berisik. Oke, coba lihat. Kita lihat di Google Classroom-nya. Coba dilihat di Google Classroom. Google Classroom-nya dilihat. Oke. Dibuka. Silakan dibuka Google Classroom SC. Google Classroom SC, silakan. Nih, saya juga sambil buka ya. Belum ada, Pak. Belum ada. Ini lihat ini nih. Kan kamu buka sendiri Google Classroom-nya kamu. Oke, sebentar, perhatikan. Sabar. Saya bukakan dulu. Nih, lihat nih ya. Saya bukakan. Sabar. Udah ya, sudah keluar ya, lihat nih. Perhatikan. Sudah keluar ya di Google Classroom HC, sudah. Ya, Pak. Ya, siap. Oke, dengerin dulu, saya jelaskan. Perhatikan. Iya, Pak. Dimatikan dulu suaranya, dengerin, perhatikan. Untuk tugas 3 itu adalah menjawab 1 dari 3 soal. Dan untuk menjawabnya, kalian harus mengerjakannya secara berkelompok. Jadi, soal nomor 1 dijawab oleh kelompok 1. Pertanyaannya ini, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab? Bagaimana hukumnya?
Kemudian tugas soal nomor 2 dijawab oleh kelompok 2. Bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan fiil maudhi, fiil mudhari, dan fiil amar? Nih, soal nomor 2. Dan soal nomor 3 dijawab oleh kelompok 3. Bagaimana hukumnya nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat? Gimana itu? Nah, nanti untuk menjawabnya saya sudah jelaskan. Silakan jawab dengan membaca atau menerjemahkan apa? Menerjemahkan yang sudah saya jelaskan tadi di modul ya. Dia di modul, coba lihat nih ya, di modul ya. Ini modulnya nih, coba lihat, perhatikan. Nah, ini dia ya. Ini sudah ada di sini nih di halaman 12, coba lihat tuh. Bagaimana hukumnya nih? Ini kelompok 1. Jawabannya ini nih. Ini bahasa Arab nih. Silakan kalian terjemahkan. Dan yang kelompok 2 ini. Ini ada di sini. Silakan dijawab. Kelompok 3 ini dia. Silakan dijawab. Saya sudah sediakan di halaman berapa. Atau bisa buka juga apa namanya? Itunya. File PDF dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatul. Lihat halamannya berapa, ya. Nah, kembali ke soal. Dan nanti setelah ini kalian diskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya. Perhatikan, hasil diskusi kemudian dikerjakan melalui menggunakan MS Word atau Word yang ada di Google Form. Dan kemudian disebutkan semua anggota kelompoknya masing-masing. Boleh yang aktif saja yang ditulis atau yang tidak aktif boleh dicantumkan. Jadi semua kembali kepada kebijakan masing-masing kelompok. Kalau misalnya kelompok 1, saya kelompok 1 hanya memutuskan yang aktif saja yang dimasukkan. Berarti yang tidak aktif tidak dimasukkan. Terserah, boleh. Atau ada yang memutuskan, sudah kita samaratakan demi prinsip keadilan. Silakan, boleh. Boleh mencantumkan, boleh tidak. Nanti silakan dilihat di tugasnya. Kemudian nanti tugas kelompoknya. Kelompoknya itu ada 3 nih. Ini sudah saya tampilkan. Silakan dibaca nih. Lihat nih. Kelompok 1 itu Nabila Salwa, ada Agil, ada Hamratul, Lisa Novalia, Fitriyah, Lia Pasa, Akmal, Ihsanuddin, Rizkiana, dan Faidullah Al-Kamal. Kelompok 1. Kelompok 2, ini dia. Hilda Amelia, Linda Nurmala, Mama Kholisoh, Laviana, Rafli, Anna Amerina, Sani Inayah, Ika Soleha, Ibnu Ubaidillah, dan Lisma Fitria. Kemudian yang kelompok 3. Sri Asih, Iis Ramawati, Dia Fadiyah, Hawa Nurlia, Khairatul Inayah, Gilang Rizki, Tasya Anjani, Suhada, Lutfia, Fahmi, dan Dini Ba'diyatul. Itu kelompok 1 sampai kelompok 3. Dan batas akhir pengumpulan tugasnya adalah hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 jam 8 pagi. Batas akhirnya jam 8 pagi tanggal 12 hari Rabu. Baik, jelas ya tugas kalian untuk MK Fikih Munakahat tugas 3 ini. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Jelas semuanya ya? Atau ada yang kurang paham? Insya Allah Pak, jelas. Oke, baik. Jadi itu tugasnya. Dan masih ada waktu 2 minggu dari sekarang. Masih lama. Jadi boleh dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, rapat dulu, diskusi dulu. Bahas tugas 1 sampai tugas 3, bahas soal nomor 1 sampai soal nomor 3. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, baik pertanyaan materi maupun tugas, saya kira cukup. Bapak, maaf Pak, Ya, kenapa? saya nggak bisa absen, keluar terus. Oh, tidak bisa. Nggak tahu. Kebanyakan dosa kayaknya itu Pak. Si Amin. Coba lihat ini. Gimana ya Pak?
Nih, coba nih, sebenarnya nih. Absen tuh sudah ada berapa orang ini? 28 orang. Masih Anjani Loh. bisa foto-foto. Coba diam dulu yang lain. Coba nih. Ika, di sini ada 28 orang sudah absen nih. Coba lihat nih. Iya, Ya kalau kamu udah bisa berarti udah dianggap udah hadir ini. Cepat. Kamu dari tadi Pak tetap nggak bisa, tidak nggak bisa. tahu. Gimana ini? Kamu tuh pakai akun kampus atau akun biasa? Coba saya tanya. Pakai akun kampus yang UIN Banten. Betul alamat emailnya? Betul nggak passwordnya? Betul, iya betul Pak, tapi tetap nggak bisa gitu. Ya gimana ini? Betul. Saya enggak mau tahu. Pokoknya kamu harus segera isi nih. Kalau tidak saya tutup, berarti dianggap tidak hadir. Pak Mas Wado udah. Pak Dini ada enggak Pak? Nih coba lihat ada nggak Dini nih? Cuma Dini. Nih ada Dini sudah. Pak Akmal ada nggak, Pak? Col. Ya sudah pokoknya ada semua lain ya. Yang Nabila ada enggak Pak? pokoknya baca saja ini teman. Ini perhatikan nih saya bacain lah. Ahmad Isanuddin, Rizkiana, Sani Inaya, Gilang Rizki, Al, Imam Rafli, Hawa Nurlia, Dea Fadia, Bisa nih. Coba diam dulu, jangan banyak ngomong dulu. Diam yang lain tolong diam dulu. Saya minta diam. Hawa Nurlia, Pami Fahrudin, Nabila Salwa, Iis, Khairatul Inayah, Linda Nurmala, Risma, kemudian Hamratul, kemudian Sri Asih, kemudian Agil, ada Faidullah, ada Lia Pasa, Hilda Amelia, Fitria, Raifiana, Ana Amerina, Dini Badiatul Fitri, Ahmad Suhada, kemudian Lisa Novalia, Lutfia Syifa, Tasya Anjani. Sudah itu. Coba dibantu siapa yang bisa bantu pakai HP-nya kamu. Bantu pakai akun passwordnya Ika. Ika tolong dikasih tahu passwordnya. Kasih ke temannya. Iya tadi udah itu Pak, kayaknya udah bisa. Coba ada nggak Pak nama Ika Pak? Ah sudah masuk ya? Udah baru tuh Pak. Udah masuk. Udah masuk ya? Nah, Wih, senang. Tepuk tangan buat Ika. Ya udah. Oke baik ya, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Hawa, kalau Dan- pengen ketawa-ketawa aja Hawa. Diam, tolong diam. Banyak ngomong Suhada ini. Kebanyakan ngomong. Udah, saya kira cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.